Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10. Sekarang kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, selalu bersama malaikat dalam keseharian. Kita sudah sampai pada bab 9. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran dengan tartil. Yang akan kita baca kali ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak, jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata alq atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanat. Iman kepada malaikat memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama yaitu mengimani wujud penciptaan malaikat. Unsur yang kedua mengimani semua malaikat. Unsur yang ketiga mengimani sifat-sifat malaikat. Dan unsur yang keempat mengimani tugas-tugas malaikat. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari alam ghaib, yang tercipta dari cahaya atau nur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim.
Adapun perihal wujudnya, Al-Quran menjelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Unsur yang kedua yaitu mengimani semua malaikat. Jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan jutaan. Namun berapa jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Di antara sekian banyak malaikat, ada 10 nama yang dikenal dan wajib diketahui, yaitu Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Malaikat Jibril, malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Amin dan Ruhul Qudus. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israil, malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. Malaikat Raqib, malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Malaikat Atid, malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. Malaikat Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang bertugas mengadili manusia di alam barzah dan menanyakan segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia. Malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Selanjutnya, mengimani sifat-sifat malaikat. Perihal sifat-sifatnya, malaikat merupakan hamba Allah yang mulia, karena senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada apa yang diperintahkannya, dan tak pernah durhaka sekalipun. Sesuai dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz
'alaiha malaikatun khiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengimani tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat yang pertama, membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, meneguhkan hati para nabi dan kaum mukminin. Keempat, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kelima, menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mencatat segala perbuatan manusia. Dan yang ketujuh, membantu meningkatkan rohaniyah manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perbedaan malaikat dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, manusia merupakan makhluk yang dapat ditangkap oleh panca indera, makhluk yang berjenis kelamin dan memiliki akal, nafsu, dan perasaan. Sedangkan malaikat, makhluk alam gaib, tidak berjenis kelamin, tidak memiliki nafsu dan perasaan. Yang ketiga, manusia apabila memiliki ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi malaikat, karena harus melakukan mujahadatun nafsi. Sedangkan malaikat tidak perlu melakukan mujahadatun nafsi, karena memang malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah di bumi, sedangkan malaikat tidak sebagai khalifah. Tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang pertama, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Serta yang keempat, melaksanakan syariat Islam. Perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Karena seluruh perbuatan manusia di dunia akan dicatat baik, itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Yang kedua, selalu berbuat yang positif. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Adapun hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Yang kedua, melahirkan rasa syukur kepada Allah yang sudah memberikan perhatiannya terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi manusia. Yang ketiga, tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar. Yang keempat, terhindar dari perilaku percaya terhadap tahayul dan khurafat. Yang kelima, menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat. Dan yang keenam, melahirkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan walaupun dirasa sangat berat. Itulah materi kelas 10 bab yang ke-9. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.